Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Malam telah kita lalui. Kini kita memasuki pagi yang baru di hari yang baru. Mari kita mensyukuri cinta kasih Tuhan yang telah hadir di hari yang baru. Firman Tuhan yang kita renungkan, Markus 5 ayat 12-13. Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Saudaraku, selama Tuhan Yesus berkarya di dunia, Dia melakukan berbagai mukjizat. Melalui tindakan ajaib itu, Dia memperkenalkan kerajaan Allah yang diberitakannya. Ada yang khas dari tindakan mukjizat dalam Injil Markus ini. Pertama, mukjizatnya menimbulkan kerugian finansial. Kedua, Tuhan Yesus memenuhi permintaan roh legion. Adapun kejadiannya berlangsung di daerah Gerasa. Masyarakat pada waktu itu sudah kewalahan mengatasi seorang gila. Tindakan orang gila tersebut mengganggu ketertiban umum. Dia suka berteriak-teriak tanpa kontrol, dibelenggu, tapi rantainya dipatahkannya. Tempat tinggalnya pun di kuburan. Jadi, orang gila itu merusak ketenangan kehidupan masyarakat. Sekaligus, dirinya pun menderita, sebab dia suka mencederai tubuhnya sendiri. Saudaraku, dalam perjalanan di Gerasa itulah Tuhan Yesus bertemu dengan orang gila tersebut. Rupanya, dalam tubuh orang gila tersebut terdapat roh yang mendikte perilakunya. Dan roh itu merasa resah begitu hadir Tuhan Yesus. Hingga dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi?" Kemudian terjadi percakapan antara Yesus dengan roh yang menguasai orang gila tersebut. Roh itu mengenal Tuhan Yesus, lalu dia memperkenalkan sosoknya. Namanya Legion, artinya banyak. Jadi roh itu tidak sendiri. Ujung percakapan itu, roh-roh yang menguasai dan mengendalikan orang gila tersebut meminta jika Yesus mengeluarkan dari tubuh orang gila tersebut. Dan Tuhan Yesus memperkenankannya masuk ke tubuh babi-babi. Padahal jumlah babi yang ada 2.000 ekor, saudara. Permintaan itu jelas bakal merugikan pemilik babi. Dan ternyata Yesus memenuhi permintaan roh-roh itu. Maka roh-roh itu masuk ke babi yang menjadi pilihannya, terjun ke jurang dan mati. Tidak ada satu ekor pun yang tersisa masih hidup. Saudara, aneh bukan? Bagaimana mungkin Yesus mau memenuhi permintaan roh itu? Dengan resiko finansial yang besar. Sebab dengan Tuhan Yesus memberi izin, ada pihak yang dirugikan. Dan tingkat kerugiannya tinggi. Jika harga babi itu senilai 5 juta per ekor, jelas izin itu merugikan pemilik babi secara finansial.
kurang lebih 10 miliar. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus tidak melakukan mukjizat secara langsung? Mengeluarkan roh itu tanpa mengizinkan masuk ke dalam babi-babi, sehingga tanpa resiko kerugian finansial. Saudara, kita bisa bertanya melihat keganjilan ini. Yesus pasti mampu, bahkan sangat mampu mengeluarkan roh-roh tanpa harus membayar kerugian sebesar 10 miliar. Saya yakin, Anda pun amat yakin, Tuhan Yesus mampu melakukannya. Lalu mengapa itu tidak dilakukannya? Mukjizatnya kenapa berlangsung dengan harus kehilangan harta berharga? Saudaraku, pesan dari tindakannya pasti ada. Lalu apa? Bagi Tuhan Yesus, nilai kewarasan dan orang gila itu lebih mahal daripada sekian harga babi-babi. Manusia lebih bernilai dari binatang. Manusia lebih mahal dari binatang semahal apapun. Pembelajaran yang lain, perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubah hidup seseorang. Dari orang yang hilang ingatan, menjadi orang yang mengenali lagi diri dan lingkungannya. Dari ketidakwarasan, menjadi orang yang hidup tertib. Dari dikuasai roh jahat, diganti pikiran jernih dan diisi roh dari Tuhan. Tidak ada lagi sosok yang melukai diri sendiri dan merusak ketertiban masyarakat. Orang yang jadi sasaran kasih Allah hidup tidak merugikan diri sendiri, juga tidak merugikan masyarakat. Saudaraku, dengan Yesus yang menghargai kita, maka kita tidak boleh menyepelekan kesehatan kita. Betapa berharga kesehatan dan tubuh kita. Tubuh sehat itu mahal. Berarti panggilan kita menjaga tubuh tetap sehat dan mengisi hidup yang berharga ini dengan perilaku yang mencerminkan kita menghargai tubuh dan kesehatan kita. Olahraga yang cukup, pikiran yang tenang, makanan yang sehat, dan pola hidup yang tertib kiranya kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya kami merawat tubuh dan diri kami sebaik-baiknya. Kami menjaga kesehatan sebagai karunia dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.